Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas, di Lembah Gunung Wilis, Kota Kediri. Awal mula berdiri pondok pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim ke desa Lirboyo tahun 1910 Masehi. Pondok pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, pondok pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang, seperti peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, pondok pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas ruhaniyahnya, smart intelektualnya, dan mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagamaan Islam yang otentik. Pondok pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi yang mampu mengisi kemodernitasan, dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang saleh keagamaan, sekaligus saleh sosial. Secara umum, ada 3 pokok ciri pendidikan dalam pesantren manapun, termasuk yang berlaku di pondok pesantren Lirboyo. Ketiga ciri tersebut adalah 1. Tahlim, yaitu pemberian bekal serta pengajaran, dan pengarahan pengetahuan ilmu-ilmu syariat, baik berupa ilmu alat atau ilmu bahasa, guna membaca teks dan nas dalil-dalil syariat Islam, dan juga pengajaran ilmu fikih, tafsir wa ulumuhu, hadits wa ulumuhu, dan lain-lain. Kedua, tarbiyah, yaitu berupa pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental. Dan yang ketiga, ta'dib, yaitu pembinaan intuisi, berupa moral dan estetika, guna meningkatkan martabat kemanusiaan. Sebab pesantren adalah lembaga yang mendidik santri menjadi manusia yang saleh keagamaan dan juga saleh dalam bersosial. Kalender pendidikan pondok pesantren Lirboyo sendiri, di setiap tahunnya berlangsung penuh sepanjang tahun, dengan tahun ajaran pendidikan yang menggunakan penanggalan Hijriyah. Sementara, pola pendidikan di pesantren Lirboyo, itu terbagi menjadi 2 sistem pembekalan materi. Pertama, wajib belajar, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah madrasah diniyah. Kemudian yang kedua adalah pengajian kitab kuning. Adapun teknis dalam pendidikan di pondok pesantren Lirboyo, menerapkan 2 sistem pendidikan, yang senantiasa berjalan berdampingan dan padu. Pertama, teknik klasikal berupa madrasah atau sekolah. Madrasah atau sekolah ini, diterapkan sebagai pembelajaran wajib yang disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing santri, dalam menyerap dan memahami keilmuan yang diberikan. Dan madrasah atau sekolah ini, bersifat wajib bagi santri-santri dengan mata pelajaran yang telah dibakukan sebagai tingkatan-tingkatan pembelajaran. Dan pembelajaran wajib ini, dimulai pada pertengahan bulan Syawal, sampai pada akhir bulan Rojab di setiap tahunnya. Dan dengan masa libur 2 kali dalam 1 tahunnya, yakni 10 hari pada bulan Maulid, dan 30 hari di bulan Ramadan. Yang kedua, teknik tradisional atau pengajian kitab kuning.
Teknik tradisional ini berupa pengajian bandungan, sorogan, diskusi atau musyawarah pendalaman masalah teks keagamaan, dalam bentuk batsul masail dengan mengupas dan mengkaji problema keagamaan terkini, serta mengupayakan menemukan referensi dalil dari qaul ulama yang termaktub dalam kitab-kitab yang muktabaroh. Pengajian kitab kuning sangat dianjurkan sebagai bekal tambahan keilmuan santri. Pengajian kitab kuning ini senantiasa berlangsung sepanjang tahun di setiap tahunnya, dan pada bulan Ramadan, pesantren Lirboyo selalu mengadakan pengajian kilatan. Madrasah Hidayatul Muqtadiyin, yang merupakan tempat pendidikan wajib para santri, berdiri pada tahun 1925 Masehi. Madrasah Hidayatul Muqtadiyin adalah pusat pendidikan Islam para santri, yang lebih khusus dalam memberi pembekalan materi fondasi dalam mengembangkan pemahaman keagamaan Islam. Seperti, mempelajari ilmu nahwu yang notabene menjadi kunci dalam memahami tata bahasa Al-Quran dan hadis. Dan juga ilmu sastra Arab sebagai penyempurna dalam detail pemahamannya, dan juga ilmu usul fiqh sebagai wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana syariat Islam diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah difaham khalayak umat Islam yang mayoritas awam. Secara umum, pengajian kitab kuning di pesantren manapun menerapkan dua sistem. Pertama, sistem sorogan, yaitu metode pembelajaran santri aktif di hadapan seorang guru, dengan cara peserta didik atau santri membacakan materi ajar untuk mendapatkan koreksi dan tasih guru. Dan istilah sorogan ini digunakan untuk sorogan Al-Quran dan sorogan kitab kuning, di mana di hadapan seorang guru atau yang biasa disebut penyorok, seorang peserta didik atau santri membaca kitab kuning beserta maknanya, dan dalam hal pemaknaan ini biasanya menggunakan bahasa Jawa dengan metode pemaknaan ala utawi iki-iku. Rahimi bismillahi kelawan jebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat Ar-Rahimi tur dat kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Sedangkan penyorok menyimak bacaan, mengingatkan kesalahan, dan sesekali meluruskan cara bacaan yang benar. Faslun utawi iki iku fasal siji, yusannu den sunahaken, apa sing disunahaken, apa raf'ul yadaini, apa ngangkat tangan loro. Sunnah ngangkat tangan loro mau fi arba'ati mawadi'a ing dalem papat piro-piro panggonan. Dengan metode pemaknaan utawi iki-iku ini, terangkum menjadi 4 segi pelatihan. 1. Kebenaran harokat, baik harokat mufrodah atau harokat di tiap persatu kata, dan harokat terkait irob atau harokat di ujung kata. Yang kedua, kebenaran tarkib atau posisi kata dalam kata tersusun, dengan menekankan titik letak di mana fi'ilnya, fa'il dan mana yang jadi maf'ulnya, dan juga yang mana kalimat keterangannya. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan yang ketiga, kebenaran makna mufrodah atau makna tiap kosakatanya. Dan yang keempat, kebenaran pemahaman dalam masing-masing disiplin ilmu. Dan yang kedua, sistem bandungan, yaitu metode pembelajaran guru aktif dengan cara guru membacakan materi ajar untuk kemudian disimak dan dicatat oleh peserta didik atau santri. Biasanya, dalam sistem bandungan, santri juga membawa kitab kuning untuk kemudian ditulis makna per kata, sebagaimana apa yang dibacakan oleh guru atau kiai. Dan dalam pengajian Al-Quran, sistem bandungannya sama halnya dengan semaan Al-Quran. Pada akhirnya, kita berharap pada Pondok Pesantren Lirboyo
semoga tetap eksis dan terus melahirkan tokoh-tokoh agama yang moderat, dan mampu menerjemahkan syariat Islam dengan bahasa yang mudah difaham khalayak awam. Dan semoga para pengasuh senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga barokah ilmunya senantiasa terus mengaliri ruhani para santri, hingga menjadi pribadi yang menjadi cerminan sabda Nabi dan firman Ilahi Robi.